Sebagai umat tebusan Kristus, kita dipanggil bukan untuk hidup bagi diri sendiri. Kristus telah menebus kita juga bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, melainkan agar kita menjadi umatnya di dalam satu komunitas tubuh Kristus. Tapi, mengapa kita harus berkomunitas? Apakah komunitas yang dibangun dan berpusat pada Injil akan menunjang pertumbuhan kerohanian kita? Bagaimana kita dapat hidup saling berdampingan dengan anggota-anggota satu tubuh Kristus lainnya? Bukankah di dalam komunitas dan gereja, konflik dan ketegangan bisa saja terjadi dan tak terelakkan? Lalu, bagaimanakah respon Injil Kristus memfasilitasi setiap individu dalam komunitas? Sehingga, walau saling berbeda satu sama lain, tetapi tetap harmonis dalam kasih dan kebenaran. Sepanjang minggu-minggu ke depan, kita akan belajar bersama tentang relasi yang berpusat pada Injil Kristus. Hubungan yang dibangun dalam kesadaran bahwa orang percaya dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus, bersama-sama melayani, mengasihi, menasihati, dan bertumbuh ke arah Kristus dari hari lepas hari. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus dulu ya. Siapa yang diberkati pujian penyembahan hari ini? Yang diberkati kasih sorak-sorai yang luar biasa. Belum kedengaran yang belakang-belakang nih. Coba sekali lagi, yang diberkati kasih sorak-sorai buat Tuhan. Oke. Tuh sampai kebanting kan iPad gue kan. Oke, so rasa-rasanya kayaknya setiap kali kemari wajahnya sering banyak yang baru gitu ya kayak. Nggak tahu kenapa rasanya begitu gitu ya. So kenalan dulu aja kali ya. Sekali lagi kenalan karena orang sering ketuker antara Alvin yang ini dengan Alvin yang satu lagi gitu ya. Yang pakai F yang ini, yang sana pakai V gitu ya. Iya, yang pakai F yang ini gitu ya. So, selamat pagi apa siang nih? Pagi menjelang siang ya. Selamat siang semuanya, nama gue Alvin Kurniawan. Puji Tuhan, Tuhan mempercayakan kurang lebih selama 9 tahun ini pengembalaan gereja gitu ya. Gue mengembalakan gereja namanya JKI Favor of God, ada di Kelapa Gading. Dan mulai tahun ini Tuhan juga mempercayakan gue sebagai wakil ketua wilayah untuk JKI se-Jabodetabek gitu ya. Jadi wakil ketua wilayah JKI se-Jabodetabek, kurang lebih ada 120 gereja JKI di Jabodetabek. Kalau tadi teman-teman nyanyiin lagu, nah hampir semuanya tadi itu lagu dari gereja JKI karena dari GPCC. GPCC adalah bagian dari kami gitu ya. Terus apalagi punya istri satu dan gue akan declare terus sampai selama-lamanya tetap satu gitu ya. Dan saat ini udah punya anak satu. Sekarang udah 1 tahun 4 bulan. Lagi gemes-gemesnya kayak bapaknya gitu ya. Jadi gemes banget deh pokoknya gitu ya. So apalagi? Kayak udah itu aja ya. Karena kalau kenalan terus kita cuman kenalan, nggak khotbah-khotbah. Kenapa akhirnya gue harus buka dengan perkenalan ini? Karena gini, gue adalah orang yang lahir dari komunitas gitu ya. Jadi gue adalah orang yang lahir dari komunitas. Karena ada komunitas, karena ada orang-orang yang percaya kepada gua saat itu, ada Alvin yang saat ini. Karena bagi gua dulu hidup gua udah gak punya harapan. Ini gue lu aman ya? Aman ya? Ini tampang-tampangnya soalnya kayaknya lebih senior dari gue semua nih. Enggak ya? Saat ini umur gue 32 tahun, kelihatan? Enggak ya? Enggak kelihatan 32 kak, 52 gitu. Emang kurang ajar gitu ya. So, kenapa gue harus tadi ngebold di sana? Karena gue adalah orang yang lahir dari komunitas, orang yang gak punya harapan, orang yang gak bisa melihat masa depan. Bahkan orang yang saat itu dulu gue masa muda gue umur 17 tahun, gue gak punya pandangan yang normal tentang kehidupan. Gue gak berani berkeluarga, gue gak berani bermimpi punya istri yang baik aja gak berani. Sekarang luar biasa, istri gue adalah seorang penolong yang Tuhan berikan dalam kehidupan gue. Apalagi punya anak yang lucu, unyu-unyu, imut gitu ya. Yang setiap kali kalau ada gue, papa, wah lagi seru-serunya gitu ya. Itu gak pernah kepikiran. Tapi ternyata dulu ada komunitas, ada orang-orang yang gak pernah nyerah sama hidup gue. Ada orang-orang yang di saat gue hidupnya ancur-ancuran, gue udah kenal pergaulan bebas dari SMP. Di sini masih ada yang SMP gak ada? SMA ya paling kecil ya. Oke lah, kita ngomongnya bisa lebih vulgar berarti ya gitu. Gue dari SMP udah kenal pergaulan bebas, segala hal yang bebas. Cuman dua yang belum pernah gue lakuin, yaitu ngebunuh sama pakai narkoba gitu ya. Jadi
pada umur 17 gue punya cita-cita jadi pengedar dan pembunuh bayaran gitu ya. Karena dua ini yang belum gue lakuin. Hidup udah nanggung nih gitu kan. Gue konflik sama orang tua tapi temanya bukan kesana hari ini gitu ya. Tapi pada intinya itu, akhirnya umur 17 gue kabur dari rumah. Singkat cerita, bukannya kabur jadi bandar, jadi pembunuh, gue malah masuk di dalam satu komunitas gitu ya. Dan komunitas itulah yang turut mendukung gue bertumbuh hingga sampai saat ini. Itu artinya karena ada orang-orang itu yang selalu berdoa, selalu ada, selalu cariin gue gitu ya. Yang kayak dulu annoying banget sih nih orang nih. Gitu-gitu, apa kabar? Basi gitu kan. Sok-sok nanya kabar lagi gitu kan. Hari ini kemana? Ngapain nanya-nanya gitu kan. Nah itu, dulu gue kayak gitu. Tapi ternyata orang-orang itulah turut andil dalam kehidupan gue saat ini. Jadi kalau hari ini aku ada saat ini, wes, fals ya, udah nggak apa-apa. Semua karena anugerah, tapi juga ada komunitas yang mendukung. So hari ini makanya kita belajar tentang ini. Gue dikasih tema tentang bagaimana menjadi komunitas yang berpusat pada Injil, dan khususnya subtema hari ini berakar, bertumbuh dan berbuah, gitu ya. Berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan gue kasih judul hari ini di dalam Yesus. Coba bilang kiri kanannya, di dalam Yesus. So 35 menit ke depan, gue harap teman-teman fokus, jangan ada yang tidur. Kalau ada yang tidur colek, weh sayang banget kalau lu tidur gitu ya. Jadi jangan ada yang tidur, fokus, dengarkan dengan seksama, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Akan disampaikan, so enjoy gitu ya. Dan seraplah sebanyak-banyak mungkin yang bisa kalian serap hari ini. Sekali lagi, bilang kiri kanannya, di dalam Yesus. Sebelum kita mulai, boleh kasih senyum buat kiri kanannya, senyum yang terbaik. Ini saatnya kalau ada yang mau modus, ya kan? Cielah, ya kan? Senyumin yang terbaik. Kalau udah kasih kiri kanannya, boleh kasih senyum yang terbaik ke depan. Iya. Karena gue pendeta karismatik, gue demennya kalau khotbah tuh ada respon gitu ya. Nggak demen gini. Apa itu? Iya. Ada amin, siapa amin gitu kan? Oke lah. Mari kita mulai. Kita akan bahas tentang di dalam Yesus. Boleh next slide. Multimedia nanti ikutin aja ya. Jadi kalau ada gue sebut kata-kata yang mungkin ada di slide atau ada di PowerPoint, langsung di nextin aja ya. Aman bisa? Mudah-mudahan ya. Kalau enggak juga buat tentang gue suruh next kok, tenang aja, aman. So ini adalah ayat yang diberikan ke gue gitu ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Salah satu tema atau salah satu hal yang sering kali diulang-ulang di dalam kitab Kolose adalah di dalam Dia. Ini adalah kata-kata yang sangat banyak diulang-ulang di dalam kitab Kolose. Di dalam Dia ini menjadi tema yang sangat fundamental nih di dalam kitab Kolose nih. That's why makanya di sini di dalam Kolose 2 dibilang kamu telah menerima Kristus Yesus. Artinya apa? Di dalam Dia artinya di dalam Kristus Yesus. Makanya hari ini kita bahas tentang di dalam Yesus. Karena gue percaya gini, komunitas yang berakar, bertumbuh dan berbuah harus berada di dalam Kristus. Karena tanpa Kristus sebenarnya kita nggak bisa apa-apa, men. Iya nggak sih? Karena tanpa Kristus, we are nothing, gitu kan? Kalau kata dunia, follow your heart, waduh. Kata firman Tuhan, hatimu tuh jahat. Hati kita tuh jahat, kita tuh manusia yang jahat. Hati kita seringkali memikirkan sesuatu yang menguntungkan buat diri kita sendiri. Kalau ada orang-orang itu di tempat ini, pasti yang ada adalah pertengkaran, perpecahan. Karena apa? Semua mintingin diri sendiri. That's why makanya kita mau fokus dalam komunitas yang ada di dalam Kristus, gitu ya. That's why makanya di sini. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sebenarnya firman Tuhan ini udah jelas banget sih. Jadi nggak usah dikotbahkan lagi, mari kita berdoa ya. Udah jelas banget gitu ya. Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Dan hari ini kita akan bahas sama-sama tentang di dalam Yesus ini. Jadi komunitas yang berakar, bertumbuh dan berbuah harus ada di dalam Yesus. Dan ada tema yang mengerucut lagi tentang bagaimana komunitas yang seperti ini adalah komunitas-komunitas yang isinya adalah pengikut Kristus semua. Siapa yang di sini
pengikut Kristus? Boleh angkat tangan? Yang nggak angkat tangan, kalian ngapain di sini? Coba sekali lagi. Siapa di sini yang merasa sebagai pengikut Kristus angkat tangan? Iya, yang nggak angkat tangan silakan angkat kaki. Enggak ya, aman ya. Kita coba ya, cek ya. Nanti gua akan sampaikan beberapa poin tentang pengikut Kristus, ya kan? Identifikasi tentang pengikut Kristus. Kira-kira selama ini kita udah belum jadi benar-benar pengikut Kristus? Apa jangan-jangan kita cuma ikut-ikutan aja, gitu ya? Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama, oke? Boleh di next? Nah, tidak ada komunitas yang sempurna. Setuju? Setuju? Karena di dalam sini pun berisi dengan orang-orang yang tidak sempurna, benar? Yang setiap harinya bertumbuh, belajar bersama, membangun kehidupan bersama yang semakin ke arah Kristus, betul? Ya, nggak ada yang sempurna di sini. Ada yang sempurna di sini? Adanya cuma lagu ya. Itu juga buat gombal-gombalan doang. Kau begitu sempurna, waduh. Di mataku kau begitu indah, gombal. Serius, gombal. Itu waktu masih ngejar-ngejar begitu, kau begitu sempurna. Nah kalau udah dapet, tahu kalau nungguin lama, udah mulai bete. Atau udah kelihatan ada, ya biasa kan cewek banyak hal ya. Bilang iya bisa tidak, bilang tidak bisa iya. Bisa bilang iya dan tidak bisa jawaban iya dan tidak juga gitu kan. Kami kan harus jadi cenayang gitu ya, para laki harus jadi cenayang. Kalau yang udah beristri pasti tahu nih. Nanti kita mau makan apa? Terserah. Oh yaudah makan bakso. Aku gak mau. Tadi terserah. Karena aku gak mau. Ya kan? Gak bisa tuh nyanyi. Kau begitu sempurna. Udah gak bisa gitu ya. Jadi artinya apa? Tidak ada komunitas yang sempurna. Karena komunitas ini pun berisi dari orang-orang berdosa yang ditebus oleh Kristus. Kita ini orang-orang berdosa. Natur kita adalah natur dosa. Alamiah kita, kecenderungan kita untuk berbuat segala sesuatu yang jahat karena dosa itu. That's why gak ada komunitas yang sempurna. Kalau ada pun, mohon maaf, ketika kita datang ke sana, kita buat komunitas itu jadi gak sempurna. Halo? Gak ada komunitas yang sempurna. Yang ada adalah komunitas yang terus disempurnakan, semakin hari semakin ke arah Kristus. Yang tadi berakar di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya komunitas ini pun harus semakin hari semakin disempurnakan ke arah Kristus. Ke arah Kristus. Jadi pusat dari kehidupan kita adalah Kristus. Artinya apa? Artinya ini komunitas yang berakar, bertumbuh, berbuah adalah komunitas yang ada di dalam Yesus. Jadi kalau nggak ada Yesus, nggak akan ada pertumbuhan, nggak akan ada pondasi yang kuat, akar yang kuat, dan nggak akan ada buah yang benar. Jadi semua itu hanya bisa dihasilkan kalau kita ada di dalam Yesus. Sama, dalam komunitas ini pun juga sama. Kalau komunitas ini ada di dalam Yesus, semua orang yang ada di sini berkomitmen bersama-sama menjadi pengikut Kristus. Barulah di situ bisa terjadi pertumbuhan dan buah yang ke arah Kristus. Gitu ya. Masih aman? Masih aman ya? Oke. Kita lanjut ya. Boleh di next? Nah, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mikul salibnya dan ikut aku. Sering dengar firman Tuhan ini? Sering dengar? Seberapa banyak yang sering dengar firman Tuhan ini? Dan seberapa banyak yang ngerti tentang firman Tuhan ini? Seringkali mungkin kita sering dengar. Tapi apakah kita benar-benar mengerti ajakan Yesus ini menjadi pengikut Yesus seperti apa? Karena ini di sini jelas nih. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mikul salibnya dan ikut aku. Kalau kita flashback sebelumnya, Yesus sempat marah sama Petrus. Nyala engkau iblis. Waduh. Itu Yesus lakukan di depan murid-muridnya yang lain. Artinya apa? Yesus menegur Petrus di tengah komunitas yang ada. Komunitasnya Yesus waktu itu. Nyala engkau iblis. Gitu ya. Bukan kamu. Petrus. Tangannya salah. Nyala engkau iblis gitu ya. Nyala engkau iblis gitu ya. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Bukan apa yang dipikirkan Allah.
Karena apa? Karena sebelumnya Yesus bertanya sama murid-muridnya. Seandainya gue Yesus, percayalah ini bukan ajaran sekte gitu ya. Gue gak lagi ciptain sekte. Ada ajaran baru nih. Ada orang ngaku-ngaku Yesus. Enggak. Ini perumpamaan gitu ya. Seandainya gue Yesus, kalian murid-muridnya. Hai murid. Wih, sedap ya kan. Menurut kamu siapa sih aku ini? Ayo lo ya kan. Waduh, ini Petrusnya berarti ini. Ini Petrusnya. Kan yang lain bilang, ada yang bilang Yohanes, ada yang bilang Elia, ada yang bilang ini. No, kata Yesus, no, bukan. Menurut kamu siapa sih aku? Wah, Petrus bilang apa? Weh, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, yang akan menyelamatkan umatnya. Wah, oke lah kata Yesus, oke Petrus. Karena engkau sudah mengerti tentang aku, itu bukan karena engkau, karena Roh Kudus yang mencerahkan gitu ya. Sekarang aku harus kasih tahu apa yang harus terjadi dalam kehidupanku. Sebentar lagi nih, aku akan mati. Aku akan ditangkap, disiksa, disalibkan, dan mati. Tapi nanti aku akan dibangkitkan kembali. Apa respon Petrus? Narik gurunya. Set, ditarik ke pinggir. Yesus, sekali-sekali jangan pernah ngomong gitu ya. Maksud Petrus baik gak? Baik. Yesus lagi ngomong, gue bakal disiksa loh. Wis, no. Jangan ngomong kayak gitu. Kalau sampai itu terjadi, aku paling depan. Iya kan? Iya. Tapi apa yang Yesus katakan? Nyala engkau iblis. Wah, di depan para murid-muridnya. Coba kalau ini yang terjadi di Energize gitu ya. Ada orang lagi ngomong sama Kak John. Kak John bilang, teman-teman, karena kita semua, aku harus berkorban. Wes, aku akan disiksa, disalib. Nggak sampai lebay gitu sih, nggak sampai lebay gitu ya. Tiba-tiba ada yang narik. Kak John sekali-sekali no. Weh. Terus tiba-tiba Kak John marah. Kira-kira respon teman-teman gimana? Pasti marah juga, kecewa, bener? Nih, gue mikirin lu marah sama gue. Iya gak? Tapi kita lihat, ternyata apa yang ada di pikiran Petrus adalah apa yang ada di pikiran manusia. Bukan apa yang ada di pikiran Allah. Dan seharusnya komunitas itu dibangun di atas pemikiran Kristus. Karena kalau dibangun di atas pemikiran manusia, bubar. Berapa banyak yang di sini punya kepentingannya masing-masing kok. Egonya masing-masing kok. Siapa yang di sini selalu ngerasa nggak ada yang peduli? Nggak ada yang mengaku kan? Iya. Semua orang tuh nggak ada yang ngertiin aku tau. Wah. Semua orang nggak ada yang peduli sama aku. Wih, si paling sedih deh nih, ya kan? Kenapa sih? Nggak pernah ada yang sambut aku? Wah, padahal tadi di depan pintu aja mau masuk ada berapa orang? 3 atau 4 orang, ya kan? Shalom. Memang kalau lu masuk tiba-tiba dia nggak kelihatan gitu. Nggak ada orang ya? Nggak ada orang ya? Kan enggak, minimal seempat-empatnya dia juga tetap disyalomin gitu kan. Dia lagi shalom, ya kan. Minimal, ya kan. Iya. Dan inilah yang terjadi. That's why makanya ini penting banget. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau ikut aku ya harus jangkal dirinya, pikul salibnya, dan ikut aku. So, fokus kita pada 3 hal ini. Gua rasa belum terlalu jauh untuk kita bahas tentang dasar untuk membangun komunitas. Karena ini baru minggu ketiga. Minggu ketiga dari 2 bulan pembahasan kalian. Boleh di next sekali lagi? Nah ini, kita akan bahas tentang how to follow Jesus. Bagaimana kita menjadi pengikut Kristus yang benar. Sehingga kalau setiap orang di tempat ini adalah pengikut Kristus yang sejati. Gue percaya komunitas ini adalah komunitas yang akan menjadi berakar, bertumbuh, dan berbuah. Yang semakin ke arah Kristus. Karena apa? Karena semuanya adalah pengikut Kristus. Jelas. Gitu ya. Mari kita bahas yang pertama, menyangkal diri. Sangkal diri apa sih menurut teman-teman? Sangkal diri? Sangkal diri? Gue kan lagi ibadah online ya. Shalom teman-teman online. Kayak gak ada orangnya gitu di sini. Ya kan? Sangkal diri. Halo, sangkal diri. Oke lah kalau gitu. Gue kasih tahu aja deh gitu ya.
Sangkal diri secara gampangnya adalah tidak mementingkan diri sendiri. Itu aja, nggak usah ribet-ribet. Pasti teman-teman lagi cari bahasa Yunaninya, ya kan, bahasa aslinya. Nggak usah. Sama gue yang simpel-simpel aja. Sangkal diri artinya tidak mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena dunia terlalu banyak mengajarkan hal-hal yang berpusat pada diri sendiri. Padahal seharusnya pusat kehidupan kita ada pada Kristus. That's why makanya kita harus sadar bahwa pusat kehidupan ini bukan kita. Kalau ada orang-orang, kalau isinya komunitas ini adalah orang-orang yang mengerti bahwa pusat kehidupannya adalah Yesus Kristus, semuanya nggak caper, semuanya nggak baperan, karena tahu yang harus jadi pusat adalah Yesus, bukan aku. Tapi kan seringkali dunia ngajarinnya apa? Kamu. Semua orang tuh harus ngerti kamu tahu. Kamu tuh pemilik dunia ini. Wah. Seolah-olah kamulah yang harus menguasai semuanya. Dan inilah yang dunia ajarkan. Tapi firman Tuhan ajarkan berbeda. Kalau kamu mau ikut aku, sangkal diri. Artinya apa? Bukan tentang dirimu. Bukan tentang pemikiranmu. Tapi tentang kehendak Allah dan apa yang dipikirkan Allah dalam kehidupanmu. Dan ini makanya dunia terlalu banyak mengajarkan hal-hal yang berpusat pada diri sendiri. Padahal pusat kehidupan kita ada pada Yesus Kristus. Sering gak sih ngelihat di TikTok, Reels dan segala macamnya semua, kalau banyak influencer yang ngajarin bahwa kebahagiaan, kesuksesan dan tujuan hidup itu cuma bisa didapat dari hidup yang berpusat pada diri sendiri. Gak usah lo pentingin orang lain, yang penting lo kali, gitu kan. Yang penting lo. Bagaimana caranya lo bisa dapetin itu, kejar mimpi lo kejar, meskipun lo harus nyingkirin yang lain. Halo? Gue kayaknya gak terlalu setuju lo tentang hal itu. Karena gue punya prinsip bahwa gini, gue punya murid-murid, bukan kayak Petrus ya tapi ya. Dan gue juga bukan Yesus sih, kan? Gue punya murid-murid dan apa yang gue pahami, apa yang gue mengerti dan semua yang gue miliki, gue berikan semuanya kepada mereka. Goalnya apa? Supaya mereka jauh lebih baik dari Alvin yang saat ini. Dan pusat kehidupan mereka bukan Alvin. Karena gue gak lagi nyiptain penyembah Alvin. Tapi gue mengajarkan mereka untuk mereka bisa hidup yang berpusat kepada Yesus. Sekarang setuju gak kalau Indonesia katanya ada bonus demografi? Betul? Katanya nanti 2045 Indonesia emas. Benar? Tapi masih statue doang ya kan? Kerjanya di Cina udah mobil terbang, ya kan? Di sini mah batu terbang. Halo, realita. Gereja bangga ada anak-anak muda. Wih, ternyata Indonesia belum kehilangan anak muda. Coba dihitung. Berapa persen dari seluruh populasi anak muda di Indonesia? Nyampe 10%-nya? Rasanya enggak. Apalagi dalam kekristenan. Artinya apa? Artinya kita yang harus bangun komunitas ini bersama. Makanya gue selalu bilang, kalau ada orang-orang yang ngajarin yang berpusat kepada diri sendiri atau self-center, itu bukan pengajaran Yesus. Karena Yesus gak pernah ngajarin hal-hal yang berpusat pada diri sendiri. Itu makanya ketika kita ditebus, kita itu dikembalikan untuk kita bisa mengerjakan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Makanya banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena ternyata hanya sedikit yang benar-benar mau menerima anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Artinya anugerah Tuhan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan dari semula. Artinya penebusan itu bukan cuma tentang nanti, hidup nanti. Ntar deh kalau gue udah mati, hidup kekal sama Tuhan. Iya, itu mungkin terjadi. Tapi yang lebih penting adalah ketika Tuhan menebus kita, Tuhan itu mengembalikan kita ke maksud awal. That's why makanya, mau seburuk apapun hidup lu, mau sebejat apapun hidup masa lalu lu, mau serusak apapun hidup lu, identitas lu sebagai anak Allah itu tidak pernah berubah. Itu yang lu harus ngerti.
That's why kalau lu ngerti hari ini tentang identitas lu sebagai anak Allah, harusnya hidup lu gak sembarangan. Dan lu akan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Di sini lalu harus ngerti. Gue kayak kongko lagi marah ya. Gue gak marah lu, tenang. Tapi emang cara bawainnya emang begini aja gitu ya. So kita harus paham bahwa ketika ada bicara tentang sangkal diri, artinya kamu harus mati untuk dirimu sendiri dan hidup bagi Kristus. Artinya apa? Artinya komunitas ini harus dibangun dengan orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi biarlah kehendak Tuhan dan kepentingan Tuhan yang terjadi, sehingga komunitas ini bisa terus menjadi komunitas yang berpusat kepada Kristus. Setuju nggak setuju? Terima nggak terima? Perpecahan memang sudah terjadi dari zaman dulu. Gereja antar gereja pecah. Kenapa ada Kristen? Karena ada reformasi gereja Katolik saat itu. Dari situ wah pecah terus, berantem sana, berantem sini, berantem sana, berantem sini, berantem sana, berantem sini. Itu realita. That's why makanya kalau fokus kita pada manusia kecewa. Fokus kita sama gereja kecewa. Tapi mau nggak supaya kita nggak kecewa, kita yang bangun budaya yang sehat ini. Kayaknya udah nggak zaman ya, zaman sekarang tuh, lu gereja mana? Ih, kita bukan satu sinode. Apaan tuh? Ih, anti banget. Abis Calvin khotbah, tolong dibersihin. Dia dari sinode yang lain gitu kan. Ekstrim banget gitu ya. Kayaknya udah nggak zaman. Dunia aja ngerti, zamannya kolaborasi. Jakarta aja tahu kota kolaborasi. Kenapa gereja saling? Ayo. Ya kan, nggak lanjutin, yang ngomong kalian ntar gitu kan. Iya, kan ini yang harusnya dibangun. Orang-orang yang saling support satu sama lain untuk apa? Untuk tubuh Kristus. Sehingga apa? Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Sinode gereja itu cuma alat, sarana. Karena dibutuhkan di Indonesia legalitas. Salah satunya ya butuh payung hukum yang ada dalam mungkin sinode, gereja dan segala macamnya. Tapi kan bukankah kita semua sama-sama pengikut Yesus? Dan inilah yang harus terjadi, bukan mementingkan diri sendiri. Yakobus 3:16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau ada orang yang mentingin diri sendiri, ada orang yang mulai iri, disitulah perbuatan jahat mulai terjadi. That's why makanya bangunlah komunitas ini dengan hidup dari kebenaran, bukan pembenaran. Jadi orang-orang yang ada di sini, semua energized people, cilah, bener ya? Ada tagline-nya lagi gak sih? Kalau energized people ada apanya gitu? Nggak ada. Ini ada orang gak sih gitu ya? Gue ngomong gini ya. Tadi awal-awal kayaknya gak begini gitu ya. Oh nyimak ya, terlalu fokus ya. Apa rasanya gini nih kayak gue lagi dimarahin bapak gue gitu ya. So makanya hiduplah oleh kebenaran, bukan pembenaran. That's why kalau orang yang cari pembenaran selalu bertanya, boleh gak sih? Kajen, boleh gak sih? Ya kan? Kalau aku pelayanan tapi gak usah latihan. Kajen, boleh gak sih? Nah itu orang sebenarnya lagi cari pembenaran. Karena yang dicari adalah boleh dan tidak boleh. Kalau boleh kenapa? Kalau nggak boleh kenapa? Kan zaman sekarang anak-anak muda selalu cari ini. Wah yang viral-viral kan siapa dia nggak jelas, dari mana asal usulnya nggak jelas. Tiba-tiba bagiin firman Tuhan sesuka-suka hati dia, ngakunya Kristen tapi nilai-nilainya bukan Kristiani gitu kan. Bukan nilai-nilai pengikut Kristus. Ditanya mana anak muda, kakak, boleh gak sih? Oh boleh. Tuh kata kakak ini boleh. Followersnya banyak loh, ya kan? Kita kan cenderung mendengarkan yang banyak followers, ya kan? Iya, karena seolah-olah itulah sebuah kebenaran. Kalau Kak John yang ngomong, wah followersnya belum sampai 1M. Ntar tunggu Kak John sampai 1M, ya kan? Baru dah Kak John ngomong apa aja, itu pasti bener. Ya kan, itu pasti benar tuh. Mau salah juga, itu benar tuh. Gua kenal orangnya, gitu kan. Itu kecenderungan kita. Tapi ayolah, hari ini kita bangun semua. Orang-orang yang hidup karena kebenaran, bukan karena pembenaran.
Hiduplah karena firman Tuhan. Dasarnya adalah kebenaran, bukan pembenaran. Itu yang pertama, tentang sangkal diri. Artinya tidak mementingkan diri sendiri. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Pusatnya adalah Yesus. Nah, ini bicara tentang sangkal diri itu ini. Jadi bicara sangkal diri itu bukan hal-hal yang lain, tentang ini. Tentang hidup yang berpusat pada Kristus, mati untuk diri sendiri dan hidup bagi Kristus. Boleh di next? Pikul salib. Pikul salib artinya siap menanggung segala hal yang mungkin terjadi karena mengikut Yesus. Itu pikul salib. Sekali lagi ya. Pikul salib adalah segala hal, siap menanggung segala hal yang terjadi karena mengikut Yesus. Tapi kan anak-anak muda zaman sekarang lucu. Siapa yang masih sekolah? SMA, kuliah? Ada ujian ya? Masih ada ujian ya? Kalau ujian belajar gak? Belajar ya, puji Tuhan. Ya kan? Tapi kan ada anak-anak muda lucu. Mah, ceritanya pulang nih, habis ujian. Mama tenang aja, Papa tenang aja, it's okay. Salib ini harus aku pikul. Gak usah khawatir. Memang Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. It's okay. Kalau matematika dapat 4, it's okay. Inilah salib yang harus aku tanggung. Inilah pikulan yang harus aku pikul, mah. Tenang aja, aku akan pikul ini. Lu sadar ya, itu bukan salib. Itu lu males, ya kan? Makanya belajar yang lebih rajin. Kalau nggak ngerti, tanya teman yang bisa, gitu kan? Salib itu segala sesuatu yang harus kita tanggung karena mengikut Kristus. Kalau hari ini engkau dikucilkan dari lingkungan karena engkau percaya sama Yesus, itu salib. Kalau hari ini engkau dibenci sama orang-orang lain karena engkau percaya Yesus, menyembah Yesus dan engkau tidak mau menyangkalnya, itu salib. Jadi kalau hari ini engkau pacaran gak benar terus hamil di luar nikah, itu bukan salib. Itu konsekuensi dari dosa. Itu clear. Jadi jangan tiba-tiba datang, Pak, Ma, salib ini harus kita tanggung. Anak ini adalah salib dari Tuhan. No, anak itu adalah konsekuensi dosa yang kau lakukan. Karena salib semuanya adalah berpusat kepada Kristus sekali lagi. Artinya apa? Segala sesuatu yang harus kita tanggung karena mengikut Kristus. Alangkah indahnya kalau semua orang di sini siap pikul salib, bukan? Artinya apa? Semua siap menanggung segala sesuatu karena mengikut Yesus. Artinya komunitas ini menjadi komunitas yang sehat, yang saling support, yang saling dukung satu sama lain. Karena apa? Karena siap menopang apapun yang terjadi karena mengikut Yesus. Kan indah. Kan seharusnya komunitas itu yang terjadi. Tapi kan seringkali kita sesama Kristen aja, bukannya saling support, saling bantu pikul salibnya, kita harus jatuhin dia. Bagaimana caranya dah? Harus aku yang maju dah, bukan dia dah. Halo. Kan ini yang harus terjadi. Boleh di next? That's why makanya salib tidak pernah berfokus kepada dirimu, tapi salib selalu berfokus kepada Kristus. Artinya apa? Artinya adalah salib itu adalah pengorbanan yang disengaja. Kalau hari ini ada yang rumahnya jauh nggak? Siapa yang rumahnya jauh? Jauhnya di? Ada yang di Bekasi. Kalau ke gereja mesti berapa lama? Sejam. Pagi-pagi mesti datang, apalagi kalau latihan ya. Latihan hari Minggu juga? Oh, hari Sabtu. Berarti mesti effort lagi datang bolak-balik di hari sebelumnya ya. Iya. Nah itu salib. Pengorbanan yang disengaja. Bisa cari gereja dekat Bekasi. Emang gak ada gereja Bekasi? Banyak. Kenapa mereka akhirnya mau datang ke tempat ini? Karena mungkin ini adalah komunitas yang mereka dapat. Dan salah satunya itu, pengorbanan yang disengaja. Itu salib baru. Artinya apa? Pengorbanan yang disengaja. Yesus mati, pengorbanan yang disengaja. Yesus gak tiba-tiba, hah? Apa? Aku harus disalib? Apa? Dia gak shock. Yang shock murid-muridnya. Dia yang kasih tahu, gue ini bakal disalib loh. Hah? Aneh nih Yesus nih. Kan Petrus tadi begitu. Yesus tahu. Artinya apa? Salib itu adalah pengorbanan yang disengaja. Itu pengorbanan yang disengaja. Udah belum berkorban buat kiri kananmu yang disengaja?
Mungkin, nggak tahu ya. Gue selalu ajarin anak-anak gue. Kita punya namanya Komsel, kita sebutnya Home. Kalau di sini e-group ya. Ya, e-group. Gue bilang gini, e-group kan biasa isinya paling 8 sampai 10 orang maksimal gitu ya. Masa dari 8 sampai 10 orang ini, kalau ada satu orang nggak bisa makan, nggak bisa support sih. Kalau cuman sekedar beli nasi warteg ini kita mampu deh. Yang cuman 10 sampai 15 ribu, ya kan? Kecuali nggak tahu diri, udah nggak punya duit, minta makannya yuraku, ya kan? Saburi dong, kintan dong. Nah yang ini mesti ditengking emang. Ini kita udah berkorban ya kan, udah pikul salib gara-gara lu. Kalau kayak gini mah lu gue salipin gitu kan. Ini namanya kurang ajar gitu kan. Tapi masa nggak bisa sih? Nah itu salib, pengorbanan yang disengaja. Ada teman yang mungkin kesusahan apa, ayo support. Dikala masa susahnya. Artinya apa? Tetap bantu dia untuk cari jalan keluarnya. Itu kan solusi sekilas, solusi sesaat, solusi yang jangka panjangnya apa? Kenapa dia nggak bisa makan? Mungkin nggak punya kerja. Ayo coba cariin kerja dan kawan-kawannya. Nah itulah salib. Jadi nggak usah pikir yang rumit-rumit. Wah salib apa sih? Salib ini nih pengorbanan yang disengaja. Artinya apa? Salib adalah siap menanggung segala hal yang mungkin terjadi karena mengikut Kristus. Di mana ada komunitas yang siap pikul salib, di situ ada komunitas yang siap dan rela saling berkorban, bukan untuk mengorbankan satu sama yang lainnya. Tuh. Artinya apa? Di mana ada orang-orang yang rela berkorban, di situlah komunitas yang sehat ada. Bukan cari korban, ya. Berkorban loh, bukan cari korban, ya kan? Next, yang ketiga dan terakhir, karena waktu saya tidak banyak. Sebelum udah mulai musik gue terpressure, ini kayaknya udah mau kelar nih ibadah nih. Gitu kan? Oh belum ya? Oh oke. Berarti masih ada 2 jam lagi. Yang ketiga, mengikut Kristus. Ikut Kristus artinya ini, kemana Yesus pergi kita pergi. Namanya ikut, ya kan? Gak usah yang rumit-rumit. Ikut Yesus dalam bahasa Yunani, Ibrani, repot. Simpel aja. Ikut Yesus artinya kemana Yesus pergi kita pergi. Udah belum? Kemana Yesus pergi kita pergi? Halo? Artinya apa? Artinya Yesus ketika kita baca di Alkitab, kita tahu Yesus memberikan contoh, Yesus memberikan bukti yang nyata. Yesus pergi ke setiap tempat. Yesus datang ke orang-orang berdosa. Yesus datang ke orang-orang yang terkucilkan. Yesus datang ke orang-orang yang tertindas. Udah belum kita pergi sama-sama ke situ? Apa jangan-jangan kita jadi kelompok-kelompok yang eksklusif? Gue cuma mau sama e-group gue aja lah. Yang lain mah bodo amat. Halo. Tapi kan Yesus ngajarin jadi pengikut Kristus. Artinya kemana Yesus pergi, kita pergi. Mau nggak? Kita nggak cuma hanya berteman dengan sekelompok orang aja. Ini kan satu komunitas yang besar. Keluarga besar. Meskipun ada e-group ya. E-group kan kelompok kecil. Intinya kalau gue selalu bahasakan itu keluarga inti. Tapi kita punya keluarga besar. Ini keluarga besarnya nih. Yang harus saling peduli, saling care satu sama lain. Nggak cuman karena, wah gue di sini, dia siapa tuh? Ih bodo amat gitu kan. Pokoknya gue yang paling keren, situ mah kurang. Nggak ada. Tapi kita harus satu sama lain. Mau nggak menghampiri yang tertolak. Biasanya di dalam e-group kalau, apalagi kalau yang modelnya dipilih ya. Itu biasanya ada orang-orang yang tidak terpilih kan. Ih, lu aja tahu, lu aja buat lu. Ya kan, ketua-ketua e-group gitu kan mungkin. Ih, kalau yang ini, lu aja deh. Tolonglah, lu aja. Enggak, lu aja. Tapi mau nggak kita semua menerima yang tertolak? Halo. Mau nggak mendekati yang jauh? Mau nggak ada buat yang tertindas? Ada buat yang merasa sepi, merasa sendiri. Bukankah ini yang seharusnya terjadi di dalam sebuah komunitas? Nggak boleh ada orang yang merasa tertinggal. Artinya apa? Artinya ayo saling bahu-membahu. Lihat, mumpung belum ribuan. Nah, kalau udah ribuan udah bingung. Yang ini udah diperhatiin belum ya? Kalau ini mah masih bisa. Masih tahu satu sama lain, masih bisa ngelihat, kok yang ini minggu lalu ada, minggu ini nggak ada, kenapa ya? Pernah nggak bertanya? Biar Kak John aja lah.
atau pengurus aja deh. Tadi kita diberani kepo lagi, ya kan? Ini semenjak ada kata kepo jadi bias nih sebenarnya. Iya, jadi bias. Kita perhatian dibilang kepo, kita nggak perhatian dibilang cuek, statue jadinya kan. Iya, inilah bahasa-bahasa dunia yang nggak jelas gitu ya. So, Yesus bilang, sangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Artinya komunitas ini pun harus sama. Ada orang-orang yang menjadi pengikut Kristus yang siap sangkal diri, pikul salib dan ikut Kristus. Artinya apa? Jangan eksklusif. Jangan eksklusif. Ada orang yang baru, ada orang yang mungkin sering datang. Biasanya ada orang-orang yang diem banget. Bener ya? Bener-bener diam 1000 bahasa. Gitu kan? Gue dulu punya anak, sekarang anak rohani gue gitu ya. Dulu datang ke gereja, senyum aja enggak. Bayangkan, datang ke gereja gini. Ibadah gini doang nih, dari awal sampai habis gini. Ini gue nggak tahu dia AI, robot atau orang gitu ya. Kadang kayaknya kalau ngomong sama ChatGPT aja lebih bisa humanis gitu ya. Lebih bisa memanusiakan manusia gitu ya. Dia gini. Lu mau ngomong apa kek? Selesai pulang, selesai gereja cuma gini. Kok pulang. Udah. Buset nih orang. Ada ya gitu. Di sini gitu kan. Iya. Tapi sekarang dia kerja di LAI. Dan dia juga yang salah satu yang megang media kita, gitu ya. Dan dia sekarang lagi sekolah teologi, lanjut sekolah teologi, dan mungkin salah satu orang yang punya panggilan menjadi hamba Tuhan di gereja kita. Orang yang dulunya datang cuman, makanya gue bilang, untung lu nggak sampai sekarang lo. Kalau sampai sekarang udah stroke kali gitu ya, kenceng terus gitu kan. Sekarang udah bisa senyum, ya udah normal lah, manusia pada umumnya lah gitu ya. Iya. Itu artinya mengikut Kristus, kemana Yesus pergi, kita pergi. Boleh di next? Nah ini nih, mau nggak kita nggak hanya berteman dengan sekelompok orang saja, tapi kita berteman dengan mereka yang tertolak, terbuang, terkucilkan, terabaikan, dan tidak populer. Biasanya orang-orang cuma hanya cari orang-orang yang populer, orang-orang yang asik mungkin, orang-orang yang ya seru, rame, dan sebagainya macamnya. Tapi kan di sini isinya bukan cuma orang-orang itu aja. Ada orang-orang yang mungkin nggak populer, nggak rame, flat, datar, tapi mereka tetap manusia loh. Serius deh, nggak bohong. Mereka tetap dikasihi Tuhan. Mereka juga tetap sama pengikut Yesus. Artinya apa? Ayo bangun komunitas ini dengan sehat. Bangun komunitas ini dengan benar. Sehingga apa? Sehingga kalau di sini semuanya sudah menjadi pengikut Kristus yang benar. Maka, dan tadi, komunitas yang berakar, bertumbuh, dan berbuah ke arah Kristus. Dasarnya harus semuanya pengikut Kristus dulu. Jadi punya value yang sama, nilai yang sama, pandangan yang sama, gambaran yang sama. Gitu. So, mudah-mudahan teman-teman bisa membangun komunitas ini menjadi komunitas yang sehat ya. Komunitas yang bukan cuman bisa menerima ketika ada orang-orang yang hebat, cuma menghargai orang-orang yang mungkin lagi dapat prestasi, tapi orang-orang yang bisa menerima ketika ada yang terjatuh, ada yang gagal, ada yang hari ini mungkin belum bisa ngelakuin apapun, tapi disitulah seharusnya kita berada. Berani nggak menerima mereka-mereka yang sedang mengalami kegagalan? Tiba-tiba ada yang datang, Pak John, mohon maaf, aku habis jatuh dalam dosa nih. Hush! GSC Batu Tulis tidak menerima itu. Mulai besok, jangan melangkahkan kakimu di depan pintu itu. Jangan sampai itu yang terjadi, oke? Tapi biarlah orang-orang yang seperti ini bisa datang dengan terbuka. Sekarang gini, gue percaya gini. Kalau ada orang datang, wah udah 0, 0, 0, 0 nih. Gitu ya. Oke, masih aman ya? Masih persembahan kan? Oh itu kelar, langsung tiba-tiba udah baru kelar. Terakhir. Ini gue mau ngomong apa kan? Jadi lupa. Iya. Apa ya? Oh iya. Oke, silakan khotbah kalian. Enggak gini. Gue percaya gini, kalau ada orang-orang datang sama kita dan dia berani jujur, berani terbuka sama kita. Gue pun, gereja gue bukan tempat orang sempurna.
Gereja gue berisi juga banyak orang-orang berdosa, termasuk gembalanya. Gue pun orang berdosa. Gue cuma terima anugerah dari Tuhan. Jadi kalian jangan lihat, wah pendeta nih masih muda, udah pendeta full segala macam. Gue tetap manusia. Makannya sama kok. Gue bukan makan beling gitu ya. Gue makan sama sayur, daging, buah, sama gitu ya. Gue juga masih bisa jatuh dalam dosa. Gue gak kebal. Gue pun hidup hari ini bisa respon dengan kebenaran itu karena anugerah. Karena ada keselamatan yang Yesus berikan, sehingga gue bisa merespon dengan benar. Itu aja. Nggak ada hal yang lain. Nggak ada kelebihan yang lain. Artinya apa? Artinya anak-anak gue ajarin semua. It's okay untuk menjadi rapuh. Artinya bukan berarti lo harus kayak gitu terus. Enggak. Tapi gue percaya gini. Kalau teman-teman sakit, teman-teman pergi kemana? Dokter, setuju? Benar? Kalau ke dokter ngapain? Berobat. Iya, di dokter pas nyampe dokter ngomong apa? Dok, tebak. Saya ngapain ke sini? Ada kayak gitu? Lu langsung diarahin ke dokter psikologi. Ini kayaknya bukan ke dokter umum nih, atau dokter sakit apa nih? Tebak dong. Saya sakit loh, ya kan? Sakit emang nih orang nih kayaknya katanya. Ya kan? Pasti dokter tanya, betul? Gejalanya apa? Ada deh, ya kan? Ada yang kayak gitu ke dokter? Pasti langsung dikompres loh sama dokter, ya kan? Pasti dokter nanya, gejalanya apa sih? Kita harus ngapain? Jujur. Kalau kita salah kasih tahu gejala aja bisa salah loh obatnya. Kan dokter cuman melihat dari gejala yang kita berikan. Aku semalam muntah-muntah, oh udah berapa kali muntahnya? Muntahnya kayak gimana? Air atau apa segala macam. Terus ada yang dirasain lain nggak? Badannya panas nggak? Ini nggak? Oh kemungkinan kamu ini. Tapi kalau mau lebih detail, kita bawa ke lab. Gitu kan. Artinya apa? Kita ngerti kalau kita sakit, kita datang ke dokter. Karena kita mau sembuh. Begitu juga dengan teman-teman kita. Yang datang ke kita dan dia cerita, gue habis ngelakuin dosa A. Gimana ya caranya? Aish, masuk neraka. Panas neraka itu, gitu kan? No, justru dia datang sama kamu karena dia percaya. Percaya kamu juga sama kayak dia, ya kan? Iya, gini, lihat kiri kanannya. Bilang, sesama orang berdosa, jangan saling mendahului. Seringkali yang kita tahu, lu tahu nggak dia? Masa bisa begitu ya? Serem banget ya? Iya ya. Bedanya cuma satu, dia ketahuan lu enggak, udah itu doang. Halo. Iya gak sih? Jangan sok suci gak penuh dosa gitulah gitu kan. Kalau kata Awkarin kan gitu. Kamu suci, aku penuh dosa. Enggak, kita sama-sama manusia berdosa. Artinya ayo bangun komunitas yang sehat di sini. Bangun menjadi komunitas yang siap sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Artinya apa? Yesus menerima setiap orang berdosa. Bukan untuk membiarkan dia berdosa. Tapi untuk membawa dia dalam pertobatan. Justru kalau ada orang-orang yang cerita sama kita, ayo kita jadi komunitas yang sehat, sama-sama bertobat. Karena gue gak setuju ada salah satu, sering gue lihat gitu ya, misalkan masalahnya kecanduan sama pornografi deh. Di sini ada yang kecanduan pornografi? Gak ada yang mau ngaku pasti kan. Iyalah, malu gitu kan. Kecanduan sama pornografi. Wah ada psikolog. Gue gak anti psikolog, mohon maaf kalau ada yang sekolah psikologi. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman sekolah psikologi didampingi dengan kebenaran firman Tuhan itu lebih cakep gitu ya. Kenapa? Karena tiba-tiba dia cuma sarankan gini. Udahlah, kalau emang, bahkan nih waktu itu pendeta lagi ngomong. Gampang bro solusinya. Cari kegiatan yang lain. Bikin pikiran lu tuh teralihkan, biar sibuk. Masalahnya gini, masalahnya apa? Penyakitnya apa? Kecanduan. Yang disuruh lakuin apa? Alihkan pikirannya. Sama kayak lu sakit gigi, cuman suruh kegiatan lain, tapi giginya kan tetap sakit. Ngerti? Artinya itu bukan solusi. Solusinya harus bawa ke pertobatan kepada Kristus. Artinya dia harus menyadari anugerah Tuhan. Artinya komunitas ini harus bawa semua orang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Sehingga mereka menyadari bahwa hidup yang mereka punya hanya anugerah dari Tuhan. So, semoga komunitasnya semakin solid ya, makin berenergize. Jadi next, gue ada jadwal kemarin lagi. Gue harap teman-teman lebih antusias lagi, lebih rame lagi nih, sampai nggak muat mungkin, sampai kita harus ubah ibadah umum ya kan, jadi ibadah energize.
ya kan? Kalau nggak boleh biar Kak John aja yang maju. Kalian cukup doa gitu ya. So, itu aja. Semoga teman-teman bisa terberkati dan bisa ngambil banyak hal dari apa yang disampaikan. Mari kita berdoa.